Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Mimbar TV dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya Ica Asifa di program acara Siswa Berprestasi. Dan kali ini kita akan coba liput dan gali-gali banyak informasi tentang siswa berprestasi milik dari Mandua Kota Malang. Dan kali ini kita sudah berhadapan dengan banyak sekali prestasi-prestasi mereka yang di tingkat nasional, dan tentu saja ini akan menjadi sebuah kebanggaan dari sekolah mereka. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita ada Muhammad Afnan Zain dari MTQ kelas 12 Manteka. Kemudian ada juga Tengku Muhammad Zafran Fahlevi kelas 11 Manteka. Ada juga Nanda Konita Thania kelas 12 MIPA 7. Ada juga Nanda Maida Syauki Azhari kelas 11 Bahasa. Dan tentunya ada juga Mas Muhammad Afnan Zain Jamil. Dan tidak lupa ada ibu guru tercinta sebagai pendamping, yaitu Ibu Anita Yusianti MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, anak-anak apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Baik, pemirsa, kita akan coba gali lebih banyak informasi sebetulnya prestasi apa sih yang mereka sudah sajikan buat sekolah mereka yang begitu luar biasa. Dan kita akan coba bertanya terlebih dahulu kepada ibu pendamping yang sudah siap di tengah-tengah kita. Baik, Ibu Anita, kira-kira support madrasah sehingga bisa meraih prestasi nasional itu seperti apa? Baik, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Alhamdulillah madrasah dalam hal ini adalah Mandua Kota Malang sangat mensupport kegiatan anak-anak dalam
motivasi baik di bidang akademik maupun non akademik, khususnya kepada keempat siswa ini yang kemarin memang mewakili tidak hanya madrasah tapi juga mewakili Jawa Timur dalam ajang Madrasah Festival yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Begitu Kami ya. sangat mensupport ya. Luar biasa nih, supportnya bentuk apa nih Bu? Motivasi, by phone, misalkan gitu diingetin jamnya waktunya latihan atau gimana Ya. gitu? Mensupport dalam bentuk izin untuk melakukan persiapan kegiatan, kemudian juga bersupport dalam hal pendanaan, karena kegiatan baik di dalam maupun juga ketika di Jakarta, kemudian juga support motivasi dari Bapak Kepala Madrasah kepada Ananda berempat ini. Wah, luar biasa. Baik Ibu, support orang tua terutama ya, sehingga bisa meraih prestasi sampai dengan level ini bagaimana? Apakah mereka bangga, kemudian apa sukuh apa namanya kalau di Jawa kita ya gitu, ikut serta prepare putra putrinya begitu ya? Alhamdulillah Ibu, jadi kemarin ketika anak-anak memang dinyatakan lolos ke babak final harus bertanding ke Jakarta, kami berkoordinasi dengan orang tua menyampaikan tentang persiapan dan juga kebutuhan yang diperlukan oleh Ananda, dan alhamdulillah mereka sangat support Ibu, baik pendampingan juga, ada yang di Jakarta juga mendampingi Ananda, ikut di Jakarta mendampingi Ananda dan juga support di pendanaan. Jadi kita kolaborasi antara madrasah dengan orang tua. Baik. Ini kita catat ada juara 3 Explaining Holy Quran begitu ya. Kemudian ada juga juara 2 dari Reciting Holy Quran. Ya, saya kepingin tahu nih Pak Afnan atau Mas Afnan Zain Jamil, betul ya? Begitu. Ini cinta banget nih kayaknya sama Al-Quran gitu. Sampai dengan membuktikan sudah menjadi juara 2 nasional. Perasaannya gimana nih sudah bertanding di event nasional, Mas? Untuk perasaan saya sih alhamdulillah senang sekali dan sangat bersyukur, bangga juga bisa membanggakan nama Mandua Kota Malang dan juga dapat membanggakan nama provinsinya. Begitu ya. Ada persiapan tersendiri kan ketika mau berangkat ke nasional? Untuk persiapannya ya seperti latihan setiap hari atau latihan 2 kali sehari. Begitu, seperti resep dokter minum obat ya. Tapi memang itu kalau misalkan kan biasanya itu dengan sesuatu yang tidak dibiasakan itu akan menjadi sesuatu yang janggal begitu ya Bu ya. Sehingga memang harus diolah begitu. Itu latihannya di mana tuh? Di alam, di indoor apa di outdoor? Di indoor. Oh di indoor begitu ya. Oh semuanya pada di kedap suara gitu ya. Tapi memang enjoy tidak sih mengikuti lomba ini Mas? Enjoy sekali ya. Baik, kemudian saya ingin beralih ke Explaining Holy Quran. Nah ini Mbak Konita betul ya. Mbak Konita ini kan kita lihat ada beregu pemirsa. Jadi beregu itu satu regu itu ada berapa orang? Ada 3. Kita lihat ada 3 orang. Nah ini untuk bisa menyatukan tim itu kan biasanya ada yang reward gitu kan bahasanya anak kita ya. Betul itu dari sisi ruwet dan tidaknya itu di mananya tuh Mbak Konita? Itu biasanya ya kalau bisa latihan itu manggil satu-satu itu lama banget, janjiannya tuh jam 8 datangnya jam 9. Oh begitu? Dimulai untung jam 9 mulai? Datangnya jam 9, mulai jam 9, pelatihnya tuh udah datang dari jam 8. Terus ya tapi ya nggak apa-apa sih. Jadi latihannya itu sekitar sampai jam 11 malam itu ada. Oh sampai dengan jam segitu ya? Jadi sehari itu sekitar 2 kali. Tapi kalau misal pas mau ke penyisihan kemarin itu kan cuma 4 hari. Jadi perharinya itu latihannya itu sampai 3 kali. Oh begitu? Iya, 3 kali. Terus kalau yang final ini cuma 2 kali. Sampai oke. Ini kan ada 3 nih, ada yang baca Quran kalau nggak salah ya, ada yang bagian tilawah, kemudian ada yang terjemah Al-Quran, kemudian ada yang syarhil. Nah saya lihat Mbak Konita sepertinya berada di posisi syarhilnya. Itu ada kesulitan untuk menghafal tidak dengan teks yang begitu luar biasa gitu kan, bisa berlembar-lembar kan ya Bu Guru ya untuk bisa menghafalkan itu. Saya saja jangankan 1 lembar, 1 bait saja saya bisa berhari-hari Bu. Ada tipsnya nggak sih Mbak Konita? Apa ya? Kalau saya ya, kalau misalnya penyisihan kemarin itu kan alhamdulillah teksnya itu pernah dipakai pas saya sebelumnya itu pernah lomba. Nah itu pencaranya bukan saya sih, tapi kakak kelas yang udah itu. Tapi saya kan kayak berkali-kali mendengar, jadi kayak terbiasa sama ini gimana. Terus ke final ini kan pakai teks baru. Nah teks baru itu dan itu palingnya itu 1 minggu. Nah kalau saya itu biasanya cara
melafalkan berkali-kali, terus dengerin ustadznya gimana pencerahannya. Direkod juga begitu di konser. Gitu. Luar biasa. Ini biasanya timingnya untuk menghafal jam berapa nih? Timing malam. Jadi Lagi. sebelum tidur begitu ya. Iya. Kemudian dihafalkan. Iya. Ya memang tugas menjadi pensyarah itu luar biasa dibandingkan dengan tugas yang lain. Tetapi memang memiliki peran yang luar biasa. kesulitan ketika menghafalkan itu, Mbak Polita? Tingkat kesulitannya itu mungkin belibet ya, di saat belibet, apalagi pas namanya ada part itu Dr. Syihabuddin Mahmud bin Abdullah Al-Husaini Al-Alsi. Suaranya sudah itu, belang voice. itu ya menghafalkannya itu kayak ada angka cantik-cantik, ada jus-jusnya, jus 21 101, jilid 4 469. Karena itu redaksi yang memang harus disebutkan dan tidak boleh salah. Iya. Iya, Betul. itu. Itu yang belibetnya di situ ya. Nah, ini kayaknya vokalnya Mbak Polita juga sudah terasa kan? Ya, sudah terasa. Apakah memang di tim ini untuk apa namanya EHQ ya? Di tim ini apakah memang butuh ada latihan vokal antara yang satu dengan yang lain biar match begitu ya kan? Ketika kita mengudara, ketika menyampaikan kepada audiens, apakah memang ada tips dan triknya? Ada, butuh. Kemarin itu sempat latihan, pas latihan itu kurang match ya, soalnya suara Maida sama suara Zafran ini belum match sama saya. Saya kan dulu pernah latihan EHQ, jadi kayak terbiasa bulat. Nah, mereka akhirnya kayak latihan teriak di dalam air, terus lari-lari supaya bulat, terus Di membiasakan dalam air berteriak. Iya. Terus suara perut gitu, latihan suara perut biar bulat bersama gitu. Iya.
memang harus ada satu nada atau mungkin memang harus disamakan ketika itu menjadi sebuah pola ya. Baik, kemudian dengan Ibu Anita kembali. Ibu, kira-kira rencana ke depan, anak-anak ini kan sudah mulai medali ya, jadi sudah mulai medali, kemudian ada prestasi di tingkat nasional. Nah ini plan ke depan, rencana untuk madrasah seperti apa? Ini kebetulan pengalaman pertama untuk madrasah kami. Insya Allah nanti kami akan lebih meningkatkan lagi untuk pola pembinaannya dan menjaring, memetakan kembali anak yang memang punya potensi yang sama di bidang EHG dan juga MTQ. Begitu ya. Itu ketika Ibu ingin menemukan fase bahwa ini adalah anak yang tepat untuk di di EHG ini. Itu sharingnya panjenengan dengan sekolah seperti apa? Ya, kami ada tim, memang ada tim khusus yang mendampingi anak-anak di bidang tahfidz dan juga di bidang MTQ seperti itu, sehingga nanti kami akan berkolaborasi ya, berkoordinasi dengan mereka untuk tadi memetakan anak-anak dan juga pola pembinaannya seperti apa. Ada tingkat kesulitan tidak Bu untuk bisa mengkondisikan satu regu ini? Biasanya itu kan kalau sudah Ibu waktunya memanggil ini kan, ayo semuanya pada kumpul pasukan begitu. Apa begitu atau harus ada trik-trik lagi Bu? Ya memang tadi seperti saya katakan itulah ini ya, namanya anak dengan berbeda-beda kelas ya. Tapi kami ada grup kan, ada grup WA, sehingga itu yang membicarakannya untuk komunikasi seperti itu ya. Gitu ya. Pelatihnya diambilkan dari mana Ibu? Ada dari Mahat dan juga dari UM. Dari UM juga ya, luar biasa. Berarti memang ini sudah dipersiapkan. Itu persiapannya sampai berapa lama untuk bisa melaju ke tingkat nasional? Kemarin kita persiapan insya Allah 3 minggu. Persiapannya 3 minggu, lumayan sebetulnya ya. Lumayan ya. Tapi kita intensif memang, Kenapa? setiap hari. Oh begitu? Iya. Baik, selama 3 minggu itu adakah intervensi materi-materi dari pelatih, kemudian ada masukan dari sekolah materi yang pas pemilihan materi itu dipilihkan sama pelatihnya atau memang dari ketentuan lombanya atau dari pihak lain barangkali? Ada ketentuan lomba, ada jurnisnya, kita mengikuti itu, kemudian juga diskusi dengan pelatih kira-kira bagaimana untuk pemilihan diksi-diksinya, kemudian juga mengintegrasikan dengan ayat Al-Quran yang memang dipilih oleh anak-anak seperti itu. Seperti itu, baik. Kemudian kepada Mas Afnan Zain Jamil. Baik, ini kalau misalkan kita bicara tentang tilawah begitu ya kan. Harapan Mas Zain ini, adakah untuk bisa memotivasi kepada teman-temannya atau kepada sekolah sendiri harapannya untuk bisa ketika sudah meraih juara 2 nasional? Untuk harapan saya ke depannya, kalau memang sudah berprestasi ya jangan berpuas diri terlebih dahulu. Tentu harus banyak belajar lagi agar prestasinya lebih berkembang lagi. Begitu ya. Ini kira-kira planningnya berkembangnya sampai di tingkat mana ini? Pengennya sih sampai internasional. Internasional harus begitu ya. Iya, karena apa? Karena ketika sudah berprestasi di nasional, maka itu harus ada speed yang agak lebih kencang lagi kan. Begitu Mbak Konita kira-kira ya, masih akan berlanjut ke internasional begitu ya? Kalau ada. Oke. Saya ingin bertanya tentang how do you feel ketika berhadapan dengan teman-teman nasional itu kan? Dimanapun kemudian ketemu menjadi satu di situ ya, itu rasanya bagaimana itu ketika bertemu dengan para peserta? Atmosfernya beda banget. Oh. Kayak Satu frekuensi nggak kira-kira sama Nggak. Gen Z nih? Gimana ya? Kan mereka jadi dari penjuru pulau, ada dari Papua Barat, Sumatera Barat, apalagi kemarin itu yang penyisihan rank 1 itu dari Sumatera Barat. Kita tuh kayak kepo gitu, mana Sumatera Barat, tapi nggak nemu. Oh, Terus akhirnya mereka menang lagi juara 1. Terus kemarin kita itu kepoin Papua Barat ya, dari YouTube Papua Barat. Terus pas ketemu di venue itu mereka juga kayak wah keren, penampilannya juga keren. begitu. Iya. Ya, luar biasa. Sempat berkomunikasi kan? Enggak. Barangkali tukar nomor telepon begitu. Biasanya kalau anak Gen Z begitu ya, Ibu ya. Baik, itu adalah feel dari teman-teman yang ada di sini. Baik, kepada Ibu ini, ketika panjenengan menghantarkan anak-anak ke event nasional, apakah yang panjenengan rasakan ketika ini anak-anak saya berada di event nasional gitu? Pertama bersyukur karena anak-anak sudah mewakili Jawa Timur untuk ke tingkat nasional itu sangat membanggakan buat kami, apalagi ini adalah event pertama yang kami ikuti. Kemudian yang kedua, bangga dengan anak-anak ini yang sudah bekerja keras hanya dalam waktu 3 minggu untuk menyiapkan
biasa ya. Iya. Apalagi ada orang tuanya juga derek ya. Iya, yang support itu. Iya. Yang support itu. Iya. Baik. Ibu yang terakhir, ini ada pesan untuk siswa madrasah lain kan kira-kira dengan titik fokus anak-anak sebagai pemenang saat ini. Ya, untuk siswa-siswi khususnya di madrasah di Jawa Timur khususnya, ketika kalian merasa memiliki potensi di bidang apapun, tetap semangat untuk menggali potensi tersebut dan terus berlatih dengan intensif sehingga prestasi yang kalian inginkan dapat kalian capai. Tetap semangat. Tetap semangat. Iya. Mbak Konita, adakah harapannya kepada teman-teman barangkali? Iya, sama kayak Bu Anita. Kalau kalian punya potensi kayak puisi, pidato atau apapun, kalian bisa join EHAKI. Karena EHAKI ini gabungan dari tilawah, sari tilawah sama pencara. Pencara ini bisa dari pidato. Terus kalau sari tilawah ini bisa dari puisi kayak menghayati gitu. Jadi tinggal berlatih lebih intensif dan menyamakan nadanya aja gitu. Semangat! Jangan kemana-mana, masih ada satu tayangan lagi, kita akan coba lihat seperti apa sebetulnya performance dari teman-teman kita yang sempat meraih juara nasional. Ini dia liputannya. Namun sayang hadirin, mari kita lihat kondisi negara kita. Nyatanya tidak sedikit generasi muda yang menjadi pengangguran. Kalau pagi cuma minta sarapan. Mulai siang kerjanya hanya tidur-tiduran. Malamnya asik mabuk-mabukan. Dikata dunia ini isinya hanya hiburan. Narkoba dijadikan santapan. Seks bebas menjadi kebiasaan. Pada akhirnya hidupnya
izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Peran Keluarga dalam Membentuk Pemuda Penerus Bangsa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Baik, pemirsa dimanapun berada, saat ini kita sudah selesai di bingkai acara siswa berprestasi yang luar biasa memberikan satu komandan Al-Quran yang itu juga diterjemahkan dan itu juga disyarahkan. Yang jelas, memahami Al-Quran tidak hanya secara tekstual dan juga harus dengan kontekstual. Pahamilah Al-Quran itu secara gamblang untuk bisa kita meraih masa depan dan kehidupan yang lebih baik. Tanamkan iman, cintai Al-Quran, dan laksanakan sesuai dengan apa yang semampu kita. Jadikan kita insan yang bertakwa, beriman, selalu dekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Ica Asifa, sampai jumpa kembali di bingkai acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.